Saya udah siap-siap nih, udah wow minyak wangi segala macam gitu ya. Berapa ratus pertanyaan? 450 pertanyaan. Jujur MTech ini produk lama yang pernah saya jual juga. Menarik lagi setelah kita pasang secara totalitas, baik saya sendiri dan pelanggan kita itu merasa, wah ini kok cukup bagus. Jadi buat saya benar-benar kejutan di MTech yang terbaru kali ini. MTech Lovers, kali ini aku lagi berada di Pusat Otomotif Jakarta, yaitu di Mega Glodok Kemayoran. Nah, kali ini aku pengen kunjungin salah satu toko yang buat kalian pasti udah nggak asing. Pengen tahu siapa dia? Yuk ikutin aku. Nah, aku udah sampai nih. Yuk kita masuk yuk. Permisi, mau ketemu Mas Rohim? Silakan. Oh iya, terima kasih. Oh ini ada tamu. Aduh. Apa kabar nih? Baik. Gimana? Baik. Sorry Aduh. nih ganggu waktunya. Enggak ganggu. Kita Aku emang- pengen ajak ngobrol-ngobrol Oh, nih. boleh. Gila. Oke, nah ini dia. Dengan Mas Rohim sudah di sini. Udah di sebelahnya ya. Akhirnya nyampe juga ke sini. Nyampe, walaupun Ya. macet-macetan. Kurang Oke lah. lebih 2 jam. nggak nyampe. Nggak nyampe. Oke, jadi waduh akhirnya datang kepengin ngobrolin apa head unit ya. Banyak banget Banyak. sih Waduh, yang pengen boleh. ngobrol. Siap. Kalian mau minta diajarin ilmu. Waduh ilmunya Biar nanti hits dari kayak mulai yang Mas ini. ilmunya nggak ada di sini. Ilmu masang speaker, masang subwoofer ada. Oke, silakan duduk yuk. Duduk dulu silakan. Oke, gimana Mas? Kayaknya padat banget nih jadwalnya. Alhamdulillah. Sampai mau ketemu tuh susah banget. Ada aja lah, intinya ada aja. Lihat listnya kayaknya penuh nih. Wah itu jangan dilihat tuh. Itu listnya itu list hanya beberapa bohongan aja. Tapi memang ada sih, ada sebagian yang harus kita endorse. Harus kita endorse tuh kan. Ya ada beberapa sebagian yang belum kita review, yang dicentang berarti udah. Oke. Waduh, pantesan ya, susah banget ya untuk atur jadwalnya. Iya. Aku thank you banget loh hari Sama-sama, ini sama-sama. disediakan waktu. Nah, kayaknya Sama-sama. aku tahu nih produknya di Nah, meja. ini dia nih. Ini memang spesial. Jadi kita tahu bahwa saya panggil apa tadi? Cici aja ya. Ya, saya sudah persiapkan karena memang Cici Elis ini kan mau datang nih. Saya udah siap-siap nih, udah wow minyak wangi segala macam gitu ya. Nah, yang paling utama ini nih. Dari kemarin, dari semenjak saya mulai pasang itu jujur penasaran. Jadi tadi pagi-pagi udah iseng-iseng biar saya bisa kutak-atik di bagian menunya. Gitu. Oh gitu, kebetulan nih Mas, aku pengen ada beberapa pertanyaan ke Mas Rohim, pengen tahu Boleh. pendapatnya tentang pertama kali review dari produknya kita, Mhm. semuanya ya. Oke? Oke, boleh. Aku boleh, tapi Boleh. pertanyaan panjang loh. Berapa ratus pertanyaan? Sekian. 450 pertanyaan. Terus berarti dari jam 11 pulang saya jam 11 malam dong. Oh besok pagi. Oke, pokoknya buat Cici saya siap ditanya-tanya. Siap diapain aja deh pokoknya. Silakan ya. Oke, ini aku udah bikin beberapa. Mhm. Oke, kita mulai ya. Bagaimana sih first impression-nya Mas Rohim dengan head unitnya Mobile Tech? Wah, ini kalau ditanya setelah kita coba-coba pasang ya. Pertama kan jujur MTech ini produk lama yang pernah saya jual juga, walaupun nggak banyak. Tetapi begitu muncul produk terbarunya, MTech yang seri terbaru, itu buat saya kejutan. Nah, kejutan kenapa? Dari beberapa bagian, termasuk layar, termasuk menu, itu banyak perubahan-perubahannya. Nah, yang lebih menarik lagi, setelah kita pasang secara totalitas, baik saya sendiri dan pelanggan kita itu merasa, wah ini kok cukup bagus, dia bilang. Ya, beda, kayak gitu. Jadi, buat saya benar-benar kejutan di MTech yang terbaru kali ini. Tapi nggak sampai ya, kaget. Enggak.
Oke, untuk seri yang BBA ini kan untuk layarnya kan kita sudah OLED. Ya. Nah, kalau menurut Mas Rohim bagaimana sih kualitas layar dibandingkan yang layar-layar dari yang biasanya gitu? Nah, ini yang saya sempat catat secara pemikiran ya. Itu fitur itu kan saya juga baru dengar. Jadi kalau secara fitur dulu ada IPS, terus sekarang ada OLED. Ini saya kan baru tahu. Saya bandingkan secara umum aja, bandinginnya bukan yang wah ini dijejerin kalau ini digeser 0, sekian detik baru apa, terus cahayanya seperti apa, itu enggak. Tetapi dengan pemakaian keseharian saya lihat merek A, merek B, merek C gitu, termasuk yang OLED ini sedikit perbedaan. Nah, bedanya yang paling saya tangkap adalah pada saat malam dia tegesnya itu nggak bikin silo. Nah, yang kedua, waktu terik, waktu kita sambil nyetir karena deket ya dengan setir, itu dia nggak burem. Itu yang paling penting. Jadi benar-benar OLED ini istilahnya namanya teknologi sudah lebih tinggi, itu nggak bohong. Memang lebih baik. Kan kadang-kadang emang suka bikin kayak silo. Silo. Nyetir itu apalagi malam ya, jadi malam bikin silo mata banget. capek ya. Terus kalau siang ya burem, lebih berkabut. Nah, ini enggak. Dengan cahaya matahari. Ini enggak ya. Saya ngomong apa adanya aja, bukan karena didatengin terus disuruh ngomong bagus. Iya dong, harus ya. Nanti kalian boleh mungkin pengguna head unit boleh dicoba sendiri kok, intinya gitu. Oke. Nah, untuk head unit yang seri ini kan kita ada fitur barunya yaitu optical output. Optical. Nah, menurut Mas Rohim, dengan adanya optical output ini, gimana suaranya untuk audio? Oke. Ini optical ini serius nih, ada nih. Ada. Nah, ini nih. Saya yang review kemarin unboxing ya, belum review saya. Unboxing, terus yang kedua itu video pemasangan konsumen. Itu jujur saya nggak tahu ada opticalnya. Nah, nanti saya penasaran nih. Serius ya, Ci ya? Nah, ini lagi saya tes sekalian aja nih. Nah, itu dia. Oh iya. Belum tahu. Sampai memang udah hidup lagi ya, warna merah ya. Tuh, coba di zoom dikit tuh. Ternyata memang ada optical dan kondisinya udah hidup, udah on tuh. Dia laser optiknya sudah nyala, warna merah. Wah, ini kejutan juga nih, Ci. Jadi nanti tinggal kejutan dengan prosesor aja. Ya, jadi kalau saya karena baru tahu ya, ini optical ini sangat membantu. Nanti ke depan mungkin saya akan coba pemasangan menggunakan optik karena memang spesial ya, harus prosesornya harus ada opticalnya juga seperti itu. Nanti akan saya coba. Nah, kalau tadi ditanya suara, buat saya ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa merek yang sudah kita pasang, terutama Android ya, terutama Android. Nah, perbedaannya yang saya kemarin sempat rasain itu begini, Ci. Waktu kita nyalakan head unit, itu biasanya head unit yang murah-murah itu ada beberapa hal nggak linearity. Jadi misalkan start 0, begitu volume 6 baru mulai kenceng. Atau ada lagi head unit yang 0 ke 1 itu langsung naik kurang lebih 3 dB. Gitu. Jadi kadang kaget, kita mau lebih pelan nggak dapet, lebih pelan sedikit nggak dapet, tapi 0 atau langsung 3 dB gitu. Nah, yang ini jujur aja saya cukup kagum, itu begitu kita volume 0 sampai 1, 2, 3 ada suaranya itu dapet banget. Nah, ini juga salah satunya. Suara tadi yang ditanyakan, karena kemarin kita pasang ada di SP, itu juga nilainya kalau rata-rata 0-10, merek lain mungkin 5 gitu, ini bisa 6,5 suaranya, jujur aja. Terus powernya lebih powerful alias wattnya lebih besar, kurang lebih begitu. Terus kan udah masang beberapa di mobil ya. Nah, feedbacknya dengan head unit Mobiletech yang ini gimana? Ya, feedback dari beberapa konsumen kita selalu bilang cukup nyaman. Ya, artinya ada orang yang sudah biasa menggunakan Android, sehingga dia bilang, loh ini lebih bagus lagi nih dibanding yang kemarin saya pakai. Nah, kalau orang-orang yang baru pertama kali pakai Android, pastinya dia langsung bilang, wah ini udah bagus. Dia nggak akan tahu atau belum tahu karena belum pernah nyoba yang di bawahnya. Tapi overall menurut konsumen kita oke. Walaupun dari segi harga
ada sedikit di atas rata-rata dari merek lain, tapi kan kita selalu bilang dong, ada harga, ada kualitas, gitu kan, kayak gitu. Ya, yang ini juga beda kan. Toh harganya nggak yang jomplang sampai jutaan. Oke. Nah, untuk head unitnya Mobiletech itu kan tersedia berbagai ukuran nih. Contohnya ada yang 7 inch, 9, 10, 12. Yang paling favorit untuk saat ini tuh? Oke, jadi karena saat ini semua orang ini kan kayaknya kepengen cobain Android. Dari yang head unit 7 in atau yang single, itu sampai dipaksa-paksain pasti masangnya Android. Nah, kalau yang paling laku secara umum itu 9 dan 10. Tapi pasarnya lebih besar 9 inch. Jadi sekarang yang kita jual itu nggak hanya bicara MTech dari semua merek. Rata-rata itu 9 dan 10. Ya, tapi lebih besar 9. 9. Oke, mungkin karena dari 7 ke 9 masih ini kan, kalau 10 balik lagi sedikit mungkin, ya frame. Kalau framenya nggak cocok, kita juga sering bilang jangan dipaksa, ya jangan dipaksa. Atau ada mobil yang tidak mampu untuk dipasang 10 karena memang framenya juga nggak ada. Oke, jadi soal suara memang oke, dan soal fitur saya jujur belum terlalu apal banget. Tetapi secara keseluruhan ini buat yang belum tahu nih, saya kasih tahu bahwa slide-nya ini gampang banget ya, nggak pakai lelet. Nah, juga soal resolusi gambarnya karena memang sudah OLED screen. Waktu saya play YouTube itu bener-bener jernihnya dapat banget. Oke banget lah secara keseluruhan gitu ya. Nih, gampang dia. Nah, beberapa menu musik contoh. Itu beberapa head unit itu beda. Suka beda ya. Contoh, misalkan ini nggak ada USB ya. Kalau saya play USB, oh ini ada nih kebetulan. Ada yang gampang dicari, jadi per folder, lalu muncul lagi subfoldernya. Nah, ada salah satu Android yang begitu kita play, itu semua numpuk. Nah, itu pusing tuh. Iya, pusing. Harus satu album itu banyak folder, satu file itu misalkan satu USB banyak folder, tetapi nggak kelihatan, tetapi kebacanya jadi satu. Nah, ini kebetulan saya lihatnya nggak. Jadi nanti kita bisa lihat di foldernya di mana, baru ada albumnya. Nah, ini menarik. Sama ini sudah dicoba untuk voice comment-nya? Nah, untuk voice comment karena memang dia voice comment pro ya, ini lebih enak. Lebih enak. Betul. Jadi dia bisa dipanggil per judul lagu atau nama artisnya, itu untuk lagu-lagu online. Oh, yang online, ya, yang biasanya kan harus kita yang Spotify dulu. gitu ya. Nah, ini enaknya gitu. Oh, nah ini nih. Ini saya belum sampai ke situ tuh. Belum sampai karena video yang sempat kita bikin itu benar-benar pure unboxing, dan yang kedua waktu pemasangan itu konsumen udah buru-buru. Jadi kita hanya ngambil slide pemasangan lalu tuning suaranya. Nah, nanti akan saya kulik, coba di review. Oke, kan untuk pemasangan yang pasti udah nggak sulit ya, karena sudah plug and play. Betul. Pemasangannya untuk head unit saat ini kan memang mudah ya. Begitu kita beli frame untuk mencocokkan tipe mobil, biasanya dijual juga soket PNP. Nah, kebetulan kemarin tim juga ada lagi pasang di Foxy ini, nanti yang kita mau review, nanti bisa dilihat dulu nih, pemasangannya gampang banget. Ini lagi ada pemasangannya buat kabelnya. Sebelum itu kita ikat dulu. Ini out. Nah, ini karena kita di sini udah ada power, kita gunain RCA audio out-nya. Ini buat keluar.
setelah udah dipasang ke frame-nya nih, kita tinggal colokin ke soket-soket yang tadi ya. Oke, nah untuk yang lainnya boleh nanti Mas Rohim, aku pengen ini Mas Rohim cobain semuanya deh biar ini. Jadi Pokoknya nanti ada di waktu untuk datang lagi. boleh. Nanti di review boleh ditunggu ya, baik para apa bilangnya lover MTech lover ya. Buat para MTech lover yang lagi nonton, kalau kurang jelas saya nanti akan bikin review secara lengkap, mungkin di perjalanan jauh, Google Map-nya seperti apa, lalu split screen-nya bagaimana. Karena itu penting. Beberapa RAM yang kecil biasanya agak terganggu, tetapi ini RAM-nya gede, kelihatannya akan oke ya. Tapi ditunggu aja ya di MTech Lover, pokoknya tungguin aja di channelnya MTech Lovers. Atau nanti bisa juga tonton di channelnya SAS Audio. Nah, ini kan kita udah ngobrol banyak nih tentang ini. Aku pengen tahu dari Mas Rohimnya sendiri untuk kedepannya apa sih yang pengen Mas Rohim harapin dari Mobile Tech? Mungkin kedepannya kita harus keluarin unit yang lebih wow lagi atau apa gitu. Coba. Ini kalau bicara ke depan buat saya sih berdagang ya harapannya banyak ya. Kalau ngomong secara serius ke depan kita ayo bareng-bareng bagaimana kita bisa menjaga pasar. Ya, itu yang pertama karena apapun itu kita kan penyalur. Pengedar. Tapi bukan yang aneh-aneh. Kita pengedar yang kadang dari segi harga itu dimonitor oleh pusat. Nah, kita jujur beberapa dealer teman-teman seperti saya mungkin, kalau yang setengahnya sudah installer itu butuh margin yang cukup. Nah, kalau pasarnya terlalu dibedah, ya itu akan hancur. Nah, harapan saya itu bisa dipertahankan. Dan yang berikutnya adalah itu tadi tugasnya importir ya. Dan rame-rame tentunya. Kita jangan bandel. Udah diketentuin harga di iklan dibantai gitu kan. Nah, yang berikutnya harapan saya Android ini harusnya memikirkan kualitas suara. Nah, contohnya seperti produk MTech ini yang menurut saya satu tingkat dibandingkan produk lain. Nah, harapan saya bisa dipertahankan, kalau bisa lebih baik lagi. Nah, itu banyak banget harapannya. Terus selanjutnya harapan saya untung toko kayak kita dipikirin biar lebih besar. Gitu. Oke Mas, nggak terasa ya ngobrol udah seharian. Cepet. Kayaknya aku mohon pamit. Wah, mau langsung jalan nih. Dihabisin dulu. Oh iya, pastinya. Terima kasih atas waktunya hari ini. Terus terima kasih banyak juga sudah mau review produknya Mobile Tech. Jangan kapok. Enggak. Tapi aku masih ada tunggu review yang detail. Pemakaiannya ya. Siap. Nanti kita pasti bikin kan. Oke guys, untuk hari ini sudah ikutin ngobrol-ngobrol kita. Thank you banget. Jangan lupa di like, share, and subscribe YouTube channelnya Mobile Tech ID sama SAS Audio. Dukung terus, dadah.